Yo, halo semua, ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang gua akan melanjutkan pembahasan gua yang berkaitan dengan alur cerita web novel Isekai Apocalypse Minogra lanjutan setelah volume ke-7-nya. Ini adalah pembahasan part keduanya. Sebelum kalian nonton video ini, gua nyaranin kalian nonton dulu pembahasan part pertama sebelumnya agar bisa nyambung sama yang gua bahas di video ini. Kalian bisa mencek di playlist gua yang berkaitan dengan rangkuman web novel Isekai Apocalypse Minogra, atau kalian bisa juga dengan mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part pertama sebelumnya, saat itu telah gua ceritain kalau Takuto tengah menjalani beberapa obrolan berdua dengan Vittorio. Pokoknya pada waktu itu Takuto menceritakan kepada Vittorio bagaimana rencananya ke depannya. Sekarang kita akan melanjutkan dari pada scene pertama akan memperlihatkan sebuah rapat yang dilakukan oleh Takuto dengan beberapa eksekutif Minogra di ruang rapat. Jadi pada waktu itu yang hadir adalah Vittorio, Atto, Penatua Moltar, Kapten Gia, dan juga ada Emily. Namun seperti yang lu tahu, kalau duo kembar nggak ada di kerajaan Minogra pada waktu sekarang, dikarenakan mereka tengah berada di wilayah lain. Jadi pada waktu itu duo kembar diutus oleh Takuto ke kota Dragontan guna mengawasi situasi di situ. Kembali lagi kepada cerita. Saat itu di tengah rapat Takuto menceritakan bagaimana langkah yang akan diambil ketika bertemu dengan utusan kerajaan Kurcaci. Di sini Takuto menjelaskan bahwa fokus utama mereka adalah mengikut sertakan kerajaan Kurcaci di pihak Minogra untuk melawan aliansinya Fagia. Nah, di sini Takuto mengatakan tentu saja ada alasannya kenapa Minogra membutuhkan teknologi dari para Kurcaci. Lalu ketika mendengarkan perkataan dari Takuto, pada waktu itu Atto bertanya kepada Takuto tentang apa yang akan dilakukan Takuto dengan teknologi para Kurcaci. Kemudian ketika mendengarkan pertanyaan dari Atto, saat itu Takuto menjelaskan, tentu saja kita juga membutuhkan kapal layar untuk menyeberangi beberapa pulau yang tidak bisa dilewati oleh daratan. Takuto saat itu kembali menambahkan kalau dia membutuhkan teknologi dari Kurcaci untuk membuka persyaratan guna mensummon beberapa hero yang akan memanggil Minogra. Nah, tentu saja ketika mendengarkan perkataan dari Takuto, pada waktu itu Atto kaget dan kembali bertanya kepada Takuto, apakah ini saatnya Minogra mendapatkan pahlawan baru? Mendengarkan pertanyaan kembali dari Atto, pada waktu itu Takuto menjelaskan kalau dirinya akan mensummon 2 pahlawan yang tersisa dari game Eternal Nation, dan tentu saja itu membutuhkan persyaratan teknologi dari para Kurcaci. Di sini Takuto menjelaskan kalau seandainya persyaratan material teknologi dari para Kurcaci terpenuhi, maka bisa dibilang Minogra akan mendapatkan tambahan 2 hero lainnya dari 2 slot hero yang berasal dari sistem game Eternal Nation. Pada waktu itu semua yang hadir ketika mendengarkan perkataan dari Takuto tiba-tiba merinding. Mereka nggak menyangka kalau mereka akan mendapatkan eksistensi pahlawan lagi yang berjumlah 2 orang. Pada waktu itu Penatua Moltar menatap Takuto dengan perasaan kagum. Dirinya nggak menyangka kalau Takuto bisa mensummon 2 pahlawan lain yang akan berada di Minogra. Pada waktu itu Penatua Moltar membayangkan bagaimana jadinya Minogra jika mendapatkan 2 pahlawan lagi. Lalu ketika melihat Penatua Moltar, saat itu Takuto mengatakan kalau dirinya akan menyerahkan upaya negosiasi dengan para Kurcaci
yang mana diawali oleh Penatua Moltar. Jadi di sini bisa dibilang kalau Takuto mempercayakan tugas juru bicara kepada Penatua Moltar ketika mereka bertemu dengan perwakilan kerajaan Kurcaci. Pada waktu itu, ketika mendengarkan perintah dari rajanya Takuto, pada waktu itu Penatua Moltar mengatakan kalau dirinya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada waktu itu giliran Kapten Gia yang bersuara. Di sini Kapten Gia bertanya tentang di mana tempat yang akan mereka kunjungi. Apakah mereka langsung ke ibu kota kerajaan Kurcaci atau ke tempat lainnya? Di sini Takuto menjelaskan kepada semua orang kalau Minogra tidak akan mengunjungi ibu kota dari kerajaan Kurcaci. Di sini mereka hanya akan pergi menemui salah satu perwakilan kerajaan Kurcaci yang ada di kota pelabuhan. Pada waktu itu Takuto kembali menambahkan kalau ini ada alasannya. Di sini Takuto menekankan kalau mereka akan menemui salah satu perwakilan berpengaruh dari kerajaan Kurcaci. Nah, dikarenakan perwakilan yang berpengaruh itu bertempat tinggal di kota pelabuhan, mau nggak mau Minogra akan hadir di situ. Kemudian pada waktu itu scene akan beralih di sisinya Kapten Devan. Jadi seperti yang gua jelasin pada pembahasan part pertama, kalau Kapten Devan adalah perwakilan berpengaruh yang dimaksud oleh Takuto. Jadi di sini Kapten Devan tengah menanti kedatangan dari Takuto bersama dengan rombongannya. Di dalam pikirannya saat itu Kapten Devan sangat penasaran tentang seperti apa rupa dari Takuto. Kenapa Tonuka Folly sangat takut kepadanya dan menghormatinya seperti sebelumnya. Menurut Kapten Devan sebagai salah seorang yang berpengaruh di kerajaan Ponkaven, tidak akan mungkin Tonuka Folly takut seperti sebelumnya kepada Takuto. Nah, dikarenakan hal ini Kapten Devan menantikan kedatangan Takuto di kapalnya, yang dimana di sini Kapten Devan akan menunggu kedatangan dari Takuto di atas kapal yang merupakan tempat tinggalnya. Kemudian pada waktu itu scene akan memperlihatkan kedatangan Minogra, yang dimana ketika itu Takuto di dalam perjalanannya memperhatikan keadaan di kota pelabuhan. Di dalam pikirannya saat itu Takuto berpikir sepertinya kota pelabuhan adalah kota yang akan menerima kedatangan siapapun. Ini dibuktikan dengan keadaan para penduduknya. Di sini maksudnya Takuto berpikir para penduduk kota pelabuhan adalah masyarakat yang sangat terbuka. Ini dibuktikan dengan mereka yang tidak terganggu oleh kedatangan rombongan Minogra. Lalu pada waktu itu scene akan berganti lagi, yang dimana di sini memperlihatkan Takuto beserta para rombongannya telah sampai di atas kapal yang merupakan tempat tinggalnya Kapten Devan. Pada waktu itu terlihat kalau Takuto dan juga Ato mengalami mabuk laut dikarenakan mereka sama sekali tidak pernah ada di atas kapal sebelumnya. Akan tetapi pada waktu itu Ato dan juga Takuto merahasiakan mabuk lautnya. Di sini mereka seakan-akan berpura-pura tidak mabuk laut sama sekali. Namun hal ini berbeda dengan para perwakilan Dark F, yang dimana pada waktu itu terlihat kalau mereka sangat terbiasa berada di atas kapal. Kemudian pada waktu itu ketika berada di atas kapal, datanglah Kapten Devan yang sangat terkejut melihat penampakan sosok Takuto. Di sini bisa dikatakan kalau Kapten Devan sangat merinding, dikarenakan dia sama sekali nggak menyangka ada sosok seperti Takuto yang menyebarkan ketakutan kemanapun dia pergi. Jadi pada waktu itu di mata Kapten Devan, Takuto adalah perwujudan dari ketakutan itu sendiri. Di sini bisa dikatakan kalau yang ada di depannya ini adalah benar-benar makhluk di luar logikanya. Jadi saat itu Kapten Devan berpikir, tentu saja inilah alasannya kenapa Tonuka Folly bersikap seperti sebelumnya. Tentu saja
jika itu di depan makhluk seperti Takuto, hal itu sangat wajar. Kemudian dengan menahan rasa takutnya, saat itu Kapten Devan berjalan ke depan rombongan Minogra dan memutuskan untuk mengajak mereka ke ruang rapat. Lalu pada waktu itu Shin akan memperlihatkan Takuto dan juga rombongannya tengah duduk di ruang rapat, yang dimana pada waktu itu Takuto masih menyembunyikan rasa mual dari mabuk lautnya. Pada waktu itu juga terlihat Ato yang duduk di samping Takuto. Bisa dibilang Ato juga terkena mabuk laut dan juga berpura-pura merahasiakan rasa mualnya. Namun ketika itu Ato nggak tahu kalau dia memancarkan aura membunuh ketika menahan rasa mualnya. Nah, dikarenakan aura membunuh dari Ato, saat itu para kurcaci yang hadir sama sekali nggak menyangka kalau gadis yang di samping Takuto ini juga sama monsternya. Kemudian pada waktu itu rapat pun dimulai, yang dimana diawali oleh Penatua Moltar yang mengatakan maksud dan tujuan Minogra kepada Kapten Devan. Jadi pada waktu itu Penatua Moltar mengatakan kalau Minogra bermaksud untuk menjalin kerjasama dengan para kurcaci. Di sini Minogra hanya meminta pertukaran teknologi dan informasi dari mereka. Nah, pada waktu itu ketika mendengarkan perkataan dari Penatua Moltar, saat itu Kapten Devan sebenarnya nggak berpikir untuk meminta syarat apapun kepada Minogra. Namun dengan mempertimbangkan kedudukannya dan menghargai kehormatannya sebagai laksamana para kurcaci, mau nggak mau ketika itu Kapten Devan mulai memikirkan syarat apa yang akan dimintanya dari Minogra. Lalu setelah beberapa saat kemudian, ketika itu Kapten Devan mulai mengatakan kepada Penatua Moltar tentang apa syarat yang akan diminta oleh bangsa kurcaci kepada para Minogra. Jadi di sini Kapten Devan berkata kepada para Minogra, yang dimana ketika itu Kapten Devan mengatakan kalau para kurcaci akan bekerja sama dengan Minogra jika mempertimbangkan satu syarat. Pada waktu itu Kapten Devan menambahkan kalau para Minogra harus menyerahkan segala informasi mereka tentang keadaan dunia ini kepada para kurcaci. Nah, ketika mendengarkan syarat dari para kurcaci, saat itu Penatua Moltar sebenarnya agak kesal dikarenakan para kurcaci berani meminta syarat seperti ini kepada Minogra. Akan tetapi dengan menyembunyikan rasa kekesalannya, saat itu Penatua Moltar melirik ke arahnya Takuto guna mengetahui bagaimana respon tuannya. Namun ketika itu Takuto masih merasakan perasaan mual. Di sini dirinya menyerahkan sepenuhnya urusan negosiasi kepada Penatua Moltar. Kemudian pada waktu itu Penatua Moltar mengatakan kepada para kurcaci agar tidak meminta segala informasi dari Minogra, dikarenakan itu tidak sebanding sama sekali. Di sini Penatua Moltar mengatakan sebenarnya Minogra nggak harus bernegosiasi dengan mereka. Di sini Minogra bisa aja menghancurkan semua yang ada di kota pelabuhan dan merebut teknologi mereka. Di sini Penatua Moltar kembali menjelaskan dikarenakan tuan mereka yaitu Takuto tidak suka dengan kekerasan yang tidak perlu, maka bisa dibilang negosiasi ini dilakukan atas dasar hal itu. Nah, pada waktu itu Takuto yang secara refleks dengan menahan rasa mualnya. Ketika itu Takuto melepaskan aura membunuhnya, yang dimana pada waktu itu semua yang hadir sangat terkejut. Nah, dikarenakan Takuto yang sepertinya menjadi marah, ketika itu Kapten Devan mau nggak mau mulai merasakan perasaan takut dikarenakan aura membunuh Takuto yang sangat mengerikan. Lalu ketika mendapatkan rasa ketakutan itu, Kapten Devan pun mau nggak mau mulai setuju dengan apa yang dikatakan oleh Penatua Moltar. Jadi begitulah kira-kira akhir diskusi antara Kapten Devan yang merupakan perwakilan para kurcaci dan juga para utusan Minogra
yang dimana pada waktu itu juru bicaranya adalah Penatua Moltar. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan web novel lanjutan dari Isekai Apocalypse Minogra setelah volume ke-7 pada light novelnya. Yang dimana di sini gua membahas alur cerita pada web novelnya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.